Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi cuma nyampe di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif ya, kegedean. Setelah melanglang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber. Mondorsan supaya awet, supaya karena bisa bermanfaat untuk nusa bangsa, agama dan alam semesta gitu kan. Oke, nah pada episode kali ini kita membahas kan bagian penerapan lainnya gitu ya. Jadi penerapan kemarin kan aplikasi kalkulus, sekarang penerapan bioteknologi ya kan, bioteknologi dalam keseharian gitu kan. Nah mungkin masih ada yang masih belum tahu bioteknologi itu apa gitu ya. Nah bagi yang sudah tahu, coba di cross check benar apa enggak ya. Jadi bioteknologi itu merupakan cabang ilmu biologi, jadi cabang ilmu biologi gitu kan. Nah tapi dia cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ini rekayasa, jadi ngatur-mengatur ya, rekayasa makhluk hidup. Nah tapi makhluk hidupnya jangan membayangkan kayak kambing, kucing, harimau, kerbau gitu ya, bukan. Tapi di sini rekayasa makhluk hidup untuk menghasilkan produk untuk kemaslahatan manusia ya. Jadi rekayasa makhluk hidup untuk menghasilkan produk guna kemaslahatan manusia. Nah rekayasa makhluk hidup di sini itu sifatnya mikroorganisme. Jadi kalau kita mau lihat harus menggunakan mikroskop. Jadi bukan yang kayak kambing, kerbau, harimau gitu. Jadi makhluk hidup tapi yang kecil-kecil gitu ya. Jadi ngelihatnya harus pakai mikroskop gitu kan. Bahkan ada yang perlu pakai mikroskop elektron gitu ya. Nah rekayasanya ini ada lima ini, nanti ada lima ada lima contoh yang akan saya jelaskan. Cuman ini saya pecah menjadi dua ya. Jadi di sini sekarang saya bahas tiga ya. Nanti yang keempat dan kelimanya di episode berikutnya gitu ya. Jadi yang pertama itu penerapan bioteknologi pada pangan ya. Pangan tuh identik dengan makanan gitu ya. Jadi di sini contohnya roti ya. Jadi kalau sahabat Rasa Hidup alias pernah makan roti, nah itu ternyata roti itu berasal dari tepung ya, yang ditambahkan dengan khamir. Nah khamir ini bukan nama orang ya, mungkin pernah ada yang punya teman namanya Khamir Mahmud gitu kan. Nah, tapi khamir di sini bukan nama orang, tapi di sini khamir ini nama makhluk hidup yang sifatnya mikroorganisme. Jadi organisme itu makhluk hidup, mikro itu kecil. Jadi makhluk yang sangat kecil ya. Jadi dilihatnya harus dengan kacamata, dengan mikroskop. Kacamata mah nggak cukup ya. Dengan mikroskop ya. Nah ini jadi tepung plus khamir. Jadi mereka digabungkan, difermentasikan sehingga membentuk roti gitu kan. Nah kemudian ada lagi yang namanya keju ya. Kalau yang pernah makan keju atau orang Belanda biasanya sering makan keju ya, orang bule sono. Nah itu keju itu merupakan fermentasi ya. Jadi fermentasi dari susu dengan namanya keren ya, Penicillium camemberti ya. Jadi ini merupakan mikroorganisme juga ya. Penicillium camemberti dia merupakan mikroorganisme, digabungkan dengan susu terus difermentasi, nah membentuk keju ya. Terus ada juga namanya kecap. Nah kecap ini juga sama, gabungan dari kedelai hitam ya, kedelai hitam yang digabungkan dengan ini ya, mikroorganisme ini nih, Aspergillus wanti. Itu namanya keren-keren ya, Aspergillus wanti. Nah jadi dia digabungkan itu membentuk suatu materi baru yaitu kecap, makanan sehari-hari orang Indonesia. Terus yogurt, wah namanya keren, yogurt merupakan gabungan dari susu plus bakteri. Nah bakterinya ini namanya Lactobacillus bulgaricus. Wah namanya keren-keren nama-nama bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah itu namanya gitu ya. Nah ini merupakan sama, dia merupakan mikroorganisme karena kan pada dasarnya bioteknologi itu mengaplikasikan makhluk hidup ya, yang mikroorganisme untuk kepentingan manusia. Jadi susu plus bakteri Lactobacillus bulgaricus menjadi yogurt ya. Kemudian ada juga yang namanya ini, yang biasa suka yang buat yang mau mabokan ini senang nih, tapi jangan diikuti nih. Contohnya nih alkohol ya. Minuman beralkohol itu biasanya paling sering dari ekstrak buah ya. Nah, ekstrak buah plus mikroba yang paling sering dipakai mikroba Saccharomyces. Itu kan mikroba Saccharomyces ini juga sama, MO juga dia gitu ya. Oke itu. Nah kemudian itu penerapan biotek pada pangan gitu kan. Nah kemudian yang kedua penerapan bioteknologi pada bidang pertanian. Nah di sini ada banyak tapi saya bikin 3 aja yang paling sering dipakai. Itu vertikultur ya, vertikultur. Nah ini semuanya serba ini budidaya tanaman ya.
ada vertikultur, dia merupakan budidaya tanaman, itu dengan cara bidang vertikal itu dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan dia bertingkat ya gitu. Jadi bercocok tanam dan sifatnya bertingkat ya gitu, bersusun gitu ya. Itu teknik vertikultur ya, budidaya tanaman. Ya, kemudian ada namanya hidroponik. Nah, hidro itu air ya. Jadi hidroponik merupakan budidaya tanaman. Jadi medianya itu tempatnya itu air ya, yang ditambahkan ke berbagai macam nutrisi yang digunakan untuk tumbuhan ya, supaya tanamannya tumbuh dengan pesat gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya ini kultur jaringan, KJ, kultur jaringan. Sama dia juga merupakan budidaya tanaman ya, dengan cara memisahkan bagian tanaman, diusahakan pada lingkungan yang terkontrol. Jadi terkontrol, jadi dikendalikan sesuai dengan nanti keinginan manusia gitu kan, supaya bisa dimanfaatkan untuk itu deh, kemaslahatan manusia. Nah, KJ ini, kultur jaringan ini itu menghasilkan suatu tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu bisa dibilang bibit unggul ya gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kan suka pengen mencari-cari itu bibit, bebet, bobot gitu kan. Nah, kalau di tanaman tuh mirip-mirip tuh, jadi bibit unggul. Ya, tanaman transgenik itu merupakan bibit unggul. Nah, contohnya ya, padi yang memiliki provitamin A yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya bervitamin A saja, tapi berprovitamin A sangat tinggi. Nah, itu yang sangat dibutuhkan untuk manusia ya. Kemudian ada lagi yang namanya jagung, kentang, kapas yang tahan hama. Jadi tahan hama. Jadi kalau hama kesini dia langsung minggir hamanya gitu kan, nggak mempan gitu kan. Terus tembakau. Nah, tembakau yang tahan terhadap cuaca dingin. Biasanya kalau dalam cuaca dingin, yang tembakau biasa ya, kalau pakai cuaca dingin rasanya mungkin rada kurang ya. Ini ya kalau yang suka ngerokok nih ini ya bisa membedakan. Tapi kalau yang dengan menggunakan apa bibit unggul, dia tembakau ini tahan cuaca dingin gitu. Jadi kalau yang kuat ngerokok makin seneng gitu kan, makin ketagihan. Kemudian ada lagi yang namanya tomat ya. Tomat yang tidak mudah busuk. Jadi bukan anti busuk, dia busuk tapi lama gitu. Jadi tomat tidak mudah busuk. Jadi busuknya lama gitu ya. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi kultur jaringan ini, tanaman transgenik bibit unggul, tomatnya itu dia tadi tidak gampang busuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada ternak juga bisa ya, aplikasi bioteknologi pada bidang ternak ya. Inseminasi buatan gitu kan. Mungkin yang pernah kuliah di jurusan IPB biasanya ya, dia inseminasi buatan atau kawin suntik, bukan kawin kontrak. Kalau kawin kontrak itu biasanya di pinggir jalan gitu kan, orang bule ya, yang seneng jajan, nah itu kepada kawin kontrak. Tapi di sini kawin suntik ya, inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, itu dengan cara jadi sperma sapi dimasukkan ke dalam kelamin betina dengan suatu alat khusus yang disebut insemination gun. Nah, sehingga menghasilkan nanti bibit unggul gitu ya dalam bidang itu sapi. Kemudian ada juga yang namanya cloning. Jadi cloning ini pernah terjadi pada domba yang bernama domba Dolly ya. Cloning itu jadi suatu teknik untuk meningkatkan atau memperbanyak individu ya yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Nah, kenapa tujuannya? Supaya karena induknya bagus, jadi dengan dikloning si induknya juga anak-anaknya juga bagus. Jadi di sini kalau induknya bagus, jadi kalau induknya jelek dia tidak dikloning. Jadi tujuan cloning, kadang kalau kita kawinkan induk satu dengan induk dua, nah nantinya hasilnya kan suka ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan. Nah, itu yang jelek nanti misalnya dibuang. Nah, ini supaya semuanya bagus ya, itu dengan cara dikloning. Jadi sifat-sifat yang bagus dari induknya itu sama persis dengan anaknya gitu ya, tidak ada perbedaan gitu, sehingga semuanya kepake. Kalau yang persilangan kan itu nanti ada yang dipakai, ada yang enggak gitu. Kalau ini kalau cloning semuanya dipakai karena bagus-bagus, sama persis dengan karakter dari sang induk gitu ya. Nah, itu contoh pada hewan ternak ya. Nah, untuk yang keempat itu contohnya nanti di episode berikutnya akan kita bahas tentang bioteknologi pada bidang kesehatan. Bioteknologi pada bidang kesehatan yang keempat, sama aplikasi untuk dalam bidang kesehatan, bioteknologi pada bidang kesehatan dan bioteknologi untuk pembuatan hormon gitu ya. Itu. Nah, sementara di sini, nah kemudian nanti saya kasih contoh soal buat mereview ya, sudah sampai mana pengetahuan sahabat Rasid alias Sarah gitu ya dalam mempelajari bioteknologi. Mudah-mudahan paham.
bagi yang bingung itu jangan khawatir, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Kalau masih bingung juga biasa kirim keluh kesah Anda, kritik saran di kolom komen gitu kan, tanya aja nggak ngerti apa di situ, disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi sahabat rahasia hidup dapat paling dulu dari yang lain. Dan kalau menurut sahabat rahasia hidup alias Sarah itu bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di share gitu ke teman-teman. Kalau yang menurut sahabat rahasia hidup itu ini kok masih ada yang kurang, tinggalkan pertanyaan-pertanyaan itu di kolom komen gitu supaya nanti kita bahas pada episode berikutnya ya. Oke, begitu. Nah, sekarang saya akan kasih challenge, tantangan gitu ya. Nah, sorry. Sini kali ya. Dikit. Nah, dari 4 kasus berikut, mana yang merupakan rekayasa genetik ya? Jadi tadi kan definisinya kalau bagi yang masih rada bingung, bioteknologi itu merupakan rekayasa makhluk hidup ya. Jadi rekayasa makhluk hidup tapi bukan yang kambing, kucing, harimau, yang kecil-kecil, yang melihatnya harus pakai mikroskop gitu. Jadi rekayasa makhluk hidup untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi makhluk hidup yang kecil-kecil untuk kemaslahatan umat atau biasa disebut mikroorganisme ya. Jadi misalnya gini ya. Mana yang merupakan contoh rekayasa genetik gitu ya. Rekayasa. Mengobati penyakit, dengan senyawa kimia. Biasanya kalau kita ke dokter sakit apa nanti dikasih obat ya. Nah, itu biasanya obatnya itu dari bahan kimia atau senyawa kimia. Dengan senyawa kimia, nah gitu ya. Nah, apakah ini termasuk dengan rekayasa genetik? Kemudian yang D, menentukan unsur yang diperlukan tanaman ya. Menentukan unsur-unsur apa yang diperlukan tanaman atau unsur-unsur apa yang digunakan supaya tanamannya tumbuh maksimal gitu ya. Unsur yang diperlukan tanaman sini aja. Terus yang C, meningkatkan ya. Nah, gitu ya, meningkatkan kesuburan tanah, dengan pupuk buatan. Buatan manusia ya. Kalau buatan Tuhan itu pupuk alami namanya. Ini pupuk buatan. Terus nah yang keempat, membuat hormon insulin dengan pemanfaatan bakteri. Dengan pemanfaatan bakteri bakteri ini dari pankreas manusia. Jadi onderdil manusia itu ada yang namanya pankreas. Nah, dari situ ada suatu bakteri. Nah, bakteri ini digunakan untuk membuat suatu hormon insulin gitu ya. Oke ya gitu. Jadi membuat hormon insulin dengan memanfaatkan bakteri yang terdapat pada pankreas ya. Pankreas itu onderdil manusia. Oke, nah itu jadi dari keempat itu ya, mengobati sakit dengan senyawa kimia, menentukan unsur yang diperlukan tanaman, meningkatkan kesuburan tanah dengan pupuk buatan, dan membuat hormon insulin dengan pemanfaatan bakteri dari pankreas. Nah, dari empat ini mana yang menurut sahabat rahasia hidup itu merupakan penerapan biotek atau rekayasa genetik ya, dengan definisi yang tadi ya, bahwa dia
bioteknologi itu rekayasa makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk manusia gitu. Jadi yang bermanfaat. Jadi kalau produk yang merugikan itu bukan rekayasa genetik ya, itu kecelakaan gitu. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat tidak hanya untuk eh, mahasiswa atau pelajar yang sedang mempelajari ilmu biologi misalnya, tapi juga bermanfaat juga untuk eh, untuk eh, tetangga kiri kanan depan belakang, dan untuk semua manusia yang ingin hidupnya lebih sehat ya, dengan menggunakan produk-produk bioteknologi begitu, sehingga bisa nanti pada kedepannya ditemukan terobosan-terobosan baru yang berguna untuk kemaslahatan manusia. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatian sahabat Rasa Hidup alias Sarah. Jumpa lagi pada episode berikutnya yang lebih dahsyat gitu kan. Jangan lupa kritik saran di kolom komen disertai dengan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data sahabat Rasa Hidup itu yang paling pertama dibanding yang lain. Oke, begitu. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.